tapi juga akan kepada Kejaksaan Tinggi DKI dan pada penyidik Polda Metro Jaya, begitu ya, untuk melengkapi, saling melengkapi apa yang menjadi perkembangan kasus ini, baik secara formil maupun material. Kawan-kawan semua, yang kedua yang ingin saya sampaikan, yang ingin kami sampaikan adalah kami sudah mengedraft surat kami ke Komnas HAM. Ya. Dan insya Allah surat itu akan disampaikan nanti Senin, tetapi suratnya sudah per tanggal 30 April ini. Karena berdasarkan tanggapan Komnas HAM, surat itu harus sudah disampaikan 15 hari kerja. Nah, 15 hari kerja itu insya Allah belum jatuh tempo pada tanggal 4 Mei nanti. Tapi suratnya sudah kami buat tertanggal 30, tapi soal teknis besok libur, maka kemudian baru akan disampaikan pada tanggal 4 Mei nanti. Surat ini berisi mengenai catatan kami mengenai kemungkinan adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya, lampaunya waktu dalam pengembalian berkas perkara P19 yang lebih dari 70 hari. Itu potensial untuk melanggar hak asasi manusia. Apalagi misalnya pencekalan yang tanpa surat menyurat, tiba-tiba dicekal begitu saja, hampir 6 bulan ya. Kalau misalnya hitungannya sejak diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, maka nanti pada tanggal 13 Mei nanti itu sudah akan 6 bulan pencekalan. Pencekalan ya. Pencekalan. Kemudian wajib lapor juga begitu. Kalau pencekalan 6 bulan wajib lapor nggak ada aturannya. Betul. Jadi tadi Dr. Tifa yang kita dengar adalah dia dari rekan Ramdansyah, dia mengatakan bahwa Dr. Tifa masih wajib lapor hari ini, ya. Dan kemudian dia bilang, ini berkasnya sudah di mana? Sudah dilimpahkan kemana? Sudah ke kejaksaan. Apakah saya tidak perlu wajib lapor lagi, mengingat berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan? Tapi kata penyidik tetap wajib lapor. Padahal wajib lapor itu ya walaupun kesannya sederhana, tapi sesungguhnya kan belenggu, semacam rantai bagi bagi tersangka untuk tidak bisa pergi kemana-mana. Bayangkan kalau rumah Mas Roy itu di luar kota kan, ribetnya minta ampun. Itu mengenai surat kami ke Komnas HAM dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi ya. Kemudian kawan-kawan semua, kami juga menyampaikan surat ke Komisi 3 DPR. Surat itu sudah kami sampaikan per tanggal 29 April 2026 kepada Komisi 3, dan saya juga sudah WA bahkan menelpon Habibur Rahman. Unfortunately, kalau dulu dijawab sekarang enggak, belum. Jadi Bapak Adinda ya, karena masih muda ya, dan juga saudara Habibur Rahman ini rakyat Indonesia ya yang masih terikat dengan soal-soal terkait dengan ijazah palsu, ingin menghadap Komisi 3 dan mengadukan apa-apa yang perlu diadukan. Ini suratnya saya bacakan nanti, atau Ramdan yang mau membacakan? Nah, nanti Ramdan bacakan surat ke Komisi 3-nya ya. Oke. Kemudian, dan kami berharap bahwa Komisi 3 mau menerima kami. Ya. Masa kasus biasa saja mau diterima, kasus yang begini nggak mau diterima ya kan? Ya. Ini menurut saya aneh. Padahal rekan-rekan media sekalian tahu ya kan, selama setahun ini kasus ini menghiasi media massa, tetapi kok DPR adem ayem saja. Kemudian tadi sudah kami katakan bahwa sekali lagi ya Mas Roy dan Dr. Tifa mengatakan ya, tentu melalui kami kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya karena ini kasus pidana, kami minta hentikan kasus ini. Hentikan kasus ini bukan karena Mas Roy Dr. Tifa minta maaf, bukan RJ Restoratif Justice, tetapi karena proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini sudah melanggar berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, karena itu kami minta hentikan. Soal bagaimana pembuktian ijazah Jokowi, ya nanti kita berharap akan ada forum yang lebih memadai yang memang dimaksudkan untuk pembuktian tersebut. Sudah ada forumnya, minimal citizen lawsuit yang ada di Surakarta yang saat ini masuk dalam tahap banding. Jadi masih ada mekanisme banding karena kemarin itu dinyatakan tidak dapat diterima oleh CNO. Jadi walaupun pokok perkaranya diperiksa, toh putusannya tetap tidak dapat diterima oleh CNO, tidak mempertimbangkan pembuktian yang ada. Jadi kawan-kawan semua, kalau ada yang mengatakan kami sudah menang 4-0, 5-0 dan nggak ada. Karena belum ada forum pengadilan manapun yang
membuat putusan tentang asli tidaknya ijazah ini. Nah, hal yang sama tidak akan terjadi juga pada seandainya kasus Mas Roy ini dilimpahkan ke pengadilan. Tidak akan ada juga pembuktian ijazah palsu atau asli. Yang ada adalah Mas Roy bersalah melakukan fitnah atau tidak, bersalah melakukan ujaran kebencian atau tidak, bersalah melakukan pencemaran nama baik atau tidak, mengedit dokumen agar tampak asli atau tampak otentik atau tidak. Jadi tidak akan ada yang namanya statement dari pengadilan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Makanya saya pribadi pernah mengatakan pendekatan off of the court, di luar pengadilan untuk menyelesaikan kasus ini. Seperti yang dikatakan oleh Pak Yusuf Kalla, ya tunjukkan saja ijazahnya kalau memang yakin ada ijazah asli. Walaupun kemudian ada satu meme dari media sosial, saya katakan, tolong dengarkan ini. Kalau ijazah saya asli, ini pura-pura Pak Jokowi. Kalau ijazah saya asli, saya tidak perlu termul. Saya tidak perlu buzzer. Saya tidak perlu lawyer. Saya tidak perlu polisi. Saya tidak perlu pengadilan. Saya tidak perlu UGM. Saya tidak perlu mempermalukan sanak saudara anak dan saudara dan anak keluarga saya. Saya tidak memerlukan keluar duit. Kalau ijazah palsu, karena very easy. Asli. If you have an original document, just to show to people, and then selesai, ya kan? Dan kalau seandainya memang kemudian mau diteliti, itu juga silakan. Ada yang mengatakan, Mas Roy mengatakan 99,9% ijazah itu atau dokumen itu palsu. Nah, ini subject to yang diteliti. Ya, subjek itu yang diteliti. Dian Sandi kah? Ya kan, Dian Sandi ya? Dian Sandi. Tetapi kalau misalnya yang Dian Sandi itu didinai bahwa itu bukan yang original, please Pak Jokowi tunjukkan yang originalnya biar Mas Roy yang membuktikannya. Kan tidak mungkin kalau yang diakui sebagai original tidak pernah ditunjukkan lalu tiba-tiba beban pembuktian diberikan kepada Mas Roy. Kalau mau fair, buka lalu kemudian dibuktikan sama-sama. Itu namanya fair. Masa yang menuding, yang membuktikan, tapi dia tidak mau buka dokumennya, ya kan? Jadi itu dagelan namanya. Oke. Kemudian berikutnya adalah apa lagi tadi ya? Udah itu perkembangan pelimpahan. Perkembangan pelimpahan sudah. Kemudian oke. Nanti temuan baru Mas Roy. Silakan kita beri kesempatan kepada Mas Roy. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada kekurangan akan ditambahkan rekan saya. Dan mungkin Ramdan akan membacakan dulu surat kita kepada Komisi 3 DPR. Nanti Mas Div setelah itu menambahkan hal-hal yang sifatnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.